sekaligus di sini menyebutkan 4 keutamaan Ramadan. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, artinya besok atau lusa, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan adalah pencukupan. Makan sedikit, minum sedikit, istirahat sedikit, semuanya penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah memerintahkan kalian dan mewajibkan untuk berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Ini keutamaan yang disebutkan. Yang pertama dalam hadis ini ada 4 keutamaan. Padanya dibuka semua pintu-pintu surga. Maknanya selain bulan Ramadan tidak dibuka. Jadi kalau seandainya kita lewat di sebuah kampus dan kita atau sebuah kantor sedang membuka pendaftaran, kemudian kita lewat dan hanya mengatakan, saya ingin kuliah di kampus ini atau saya ingin bekerja di kantor itu, tanpa mendaftar, bagaimana bisa kita masuk ke sana? Dan pada saat kita mengetahui ada dibuka pendaftaran lalu kita mendaftar, jauh lebih mudah kita diterima dibandingkan kita mendaftar di luar waktu pendaftaran. Terbukanya pintu surga artinya dibuka pendaftaran, kesempatan emas. Bulan Ramadan kita berada di benua manapun, di kota manapun, di desa manapun, di kampung manapun di muka bumi ini, selama kita bertemu dengan muslim, maka mereka semuanya coba membenahi diri. Berpuasa di siang harinya dengan menahan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasanya dan berusaha seikhlas mungkin, serta juga mereka menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masuk Ramadan tidak jadi baik, maka kira-kira kapan dia akan jadi baik? Dibuka pintu surga, kesempatan emas untuk minta. Sebagian ulama hadis mengatakan maknanya seperti apa yang tersebutkan. Artinya pintu surga sedang dibuka. Dan kira-kira teman-teman, untuk apa dibuka kalau kita belum bisa melihatnya dan masuk ke dalamnya? Jelas maknanya adalah silahkan mendaftarkan diri di sana. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa yughlaqu fihi abwabu jahim. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Artinya kesempatan untuk masuk ke neraka sudah tidak ada. Karena orang memang dibuat oleh Allah SWT risih berbuat dosa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar pun di luar Ramadan. Kalau melihat ada orang tidak puasa di Ramadan, atau tidak sholat, atau terbuka auratnya, dia tersentuh untuk menasehati saudaranya itu. Karena memang di sini pintu-pintu neraka ditutup. Artinya orang Allah gerakkan supaya tidak mau berbuat dosa. Kita akan merasa risih sekali melihat di bulan Ramadan masih ada orang merokok di pinggir jalan, masih ada orang yang minum dan makan, walaupun mungkin orang masih punya udzur. Contoh misal, seorang musafir, dia sakit, dia terpaksa harus makan misalnya. Tapi tetap saja ada perasaan yang muncul dalam hati kita, sifat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran, karena memang di saat itu ditutup pintu neraka. Artinya tidak ada perasaan dan keinginan untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa membawa ke dalam neraka. Dan ini kita bisa rasakan semuanya. Kecuali orang yang betul-betul dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tetap menggunakan Ramadan justru untuk masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga, kata Nabi SAW, وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ. Dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan ini musuh yang selalu menyesatkan manusia. Ibaratnya, kalau kita sedang berada di garis untuk berlomba lari dengan seseorang, syaitan itu ada di sebelah kita. Selama kita belum memulai untuk berlari, dia akan berusaha terus membisikkan hal-hal yang menjatuhkan kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu capek, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan ketaatan-ketaatan, artinya kita sudah mulai berlari, syaitan tidak semudah itu menggoda kita. Dia akan tersulitkan untuk itu. Karena dia harus berlari secepat kita, dan pada saat berlari, bisikan yang disebutkan tidak semudah kalau kita sedang stuck di tempat kita. Di bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Tangan, leher, kaki mereka diikat. Artinya kita berjalan santai saja, sudah cukup kita akan menang. Apalagi kalau seandainya kita berjalan kencang, kita berlari kencang. Sayangnya, pada saat tiba Idul Fitri, banyak di antara kaum muslimin, lisannya mengatakan Alhamdulillah setelah 30 hari puasa, 30 hari sholat tarawih, membaca Al-Quran, menjaga zikir, menjaga diri dari kemaksiatan. Tapi Alhamdulillahnya bukan karena dia siap mempraktekkan ilmu Ramadan itu. Kita sedang berada di sebuah lembaga pelatihan atau training terbesar di dunia.
Langsung trenernya sang pencipta Allah, staffnya para malaikat. Dibuka semuanya pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Dimaafkan semua kesalahan-kesalahan. Maka kesempatan emas kita untuk menjadi orang yang baik. Dan kalau tiba Idul Fitri, kita mengatakan Alhamdulillah, harusnya karena siap mempraktikkan ilmu Ramadan itu. Puasa lagi sunnah, kita sholat malam, karena kita sudah terbiasa bangun di waktu sahur, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi ada sebagian orang yang keliru. Lisannya mengatakan Alhamdulillah pada saat Idul Fitri, bukan karena itu. Tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Alhamdulillah sudah tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran. Bahkan Alhamdulillah sudah bisa lagi berzina, berbohong, kembali pada dosa-dosanya, yang di bulan Ramadan bisa membatalkan puasanya. Sebulan dia di training untuk itu. Artinya, di Idul Fitri, dia bukannya berlari terus, sehingga syaitan yang sudah tertinggal sebulan selama Ramadan, itu sulit menjangkau dia. Dia malah duduk manis dan menunggu syaitan itu datang lalu menguasainya kembali. Dan ini banyak terjadi sehingga kaum muslimin kendor kembali imannya. Kesempatan emas para syaitan dibelenggu. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Surah nomor 97, terutama di 3 ayat pertamanya. 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Allah menamakan malam itu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu semuanya amal dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Sayangnya 10 terakhir Ramadan yang di malam-malam ganjilnya kemungkinan besar terjadi, ya, di salah satunya Lailatul Qadar, apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29, dan mayoritas terjadi di malam 27 ini, terlalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka sudah dengar ini, sering dibaca dari para imam-imam di masjid, khairum min alfi syahr, bahkan ceramah sudah didengarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di malam-malam ganjil mereka sibuk mencari baju lebaran, sibuk di pasar-pasar, sibuk macet di jalanan, dan tidak jelas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, para salafus saleh kalau sudah tiba 10 akhir Ramadan, mereka justru memakai baju-baju baru mereka, bukan baru dibeli, baju-baju baru mereka untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini. Bahkan sebagian mereka menyiapkan parfum khusus, baju khusus, karena gembiranya menyambut malam yang mulia ini. Maka kita harus fahami ini. Dan bagaimana baginda Nabi SAW justru beriktikaf 10 terakhir Ramadan, mengikat diri. Kenapa tidak dari sekarang kita membeli baju-baju lebaran? Kenapa menunggu menjelang 10 terakhir Ramadan yang harus kita maksimalkan ibadah kita? Bayangkan saudaraku seiman, mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar sama pahalanya mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Dan semua ibadah seperti itu. Bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa, semuanya akan sama. Lalu kenapa kita mengharamkan diri kita dari hal seperti ini? Oleh karena itu Nabi SAW menutup hadisnya sambil mengatakan, menutup hadis beliau sambil bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Setelah menjelaskan 4 keutamaan tadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, dan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, tidak sempat meraih kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan itu, masuk ke surga, selamat dari neraka, juga mengalahkan syaitan yang dibelenggu, ya, sehingga setelah Idul Fitri dia leluasa lebih memperbanyak amal solehnya karena dia sudah sangat jauh dari syaitan, dan juga dia maksimalkan Lailatul Qadar supaya terlipat gandakan amal-amal solehnya. Maka dia telah terhalangi atau terharamkan dari semua kebaikan-kebaikan. Bagaimana teman-teman sekalian, Ramadan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dahsyat, sementara jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di setiap malam-malam Ramadan orang yang dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Ahmad, inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sungguhnya Allah memiliki setiap hari orang-orang yang dihapus namanya dari api neraka, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan di bulan Ramadan itu setiap muslim yang berdoa akan diijabah doanya.
apapun yang kita minta kepada Allah dijamin sebulan penuh. Kalau dalam keseharian kita hanya punya antara azan dan iqamah atau sepertiga malam. Waktu itu mustajabnya ada tapi terbatas. Kalau bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dari mulai pagi sampai pagi lagi, semuanya waktu mustajab. Semuanya waktu mustajab. Diambil daripada hadis ini. Begitu juga sabda Nabi SAW. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmu wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan permohonan yang tidak ada dosa dan memutus hubungan silaturahim, illa atahu biha ihda thalath, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan. Imma an tu'ajjala lahu da'watu, Allah akan berikan secara langsung jawabannya. Ya Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan dia. Ya Allah mudahkan jodoh saya, Allah mudahkan. Dan ini tentu Allah sudah menciptakan sebuah sistem atau sunnatullah yang kita harus melalui sistem tersebut. Allah tidak akan melemparkan obat dari langit pada saat kita minta kesembuhan. Tapi Allah akan membuat kita bertemu dengan dokter dan resep yang cocok sehingga kita bisa sembuh. Allah akan pertemukan dengan seseorang yang menawarkan anaknya atau saudarinya sehingga kita istikharah dan menikah dengannya. Maka dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan jawaban doa kita. Atau kata Nabi SAW, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau doa yang dia panjatkan itu akan dia terima dan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah athar disebutkan akan datang nanti beberapa orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka sendiri bingung dari mana? Mereka bertanya, dari mana pahala-pahala ini? Maka para malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian mendapatkan jawabannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau kita sudah tahu Ramadan sebulan penuh selama 24 jam bisa diijabah doa, kenapa kita tidak maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat saudaraku seiman, kita kalau tidak mendapatkan hasilnya di dunia akan disimpankan yang kita panen pada hari kiamat. Sampai pada saat itu dalam riwayat tadi, orang-orang yang mendapatkan pahala yang melimpah karena doa-doa yang belum mereka lihat ijabahnya di dunia, itu berharap semua doanya Allah tidak berikan jawabannya di dunia agar mereka panen pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan menghilangkan dengan doanya itu musibah yang akan menimpa dia. Qalu idzan nukthir, para sahabat mengatakannya Rasulullah, kalau begitu kita akan perbanyak doa itu. Lalu kata Nabi SAW, Allahu akthar, Allah akan lebih memperbanyak pengabulan doa kalian kalau seandainya kalian berdoa.